Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan daripada pembahasan kitab Qisasul Anbiya karya daripada Imam Ibn Katsir. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas daripada awal mula Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu juga perdebatan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian kita sampai pada ketika iblis yang menentang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin bersujud kepada Nabi Adam, mulai menolak dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala khruj minha mad'uman madhura, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis ketika itu. Sebagian para ulama mengatakan dari surga, sebagian para ulama mengatakan dari langit. Liman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Dan Allah pun menjanjikan siapa orang-orang bagi makhluk hidup manusia dan jin yang mengikutimu, kata Allah Subhanahu wa taala, mengikuti baik daripada cara berpikirnya ataupun mengikuti daripada amalan-amalannya iblis, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi neraka jahanam dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat pemikiran yang dicetuskan oleh iblis ini dengan cara mengkiaskan. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis pakai ilmu yang namanya kias. Mengkiaskan apa? Mengkiaskan mengatakan, aku ini ya Allah lebih mulia dari Adam. Karena hukum kias mengatakan bahwasannya api itu lebih mulia daripada tanah. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam ini diciptakan dari tanah. Kata para ulama termasuk Sayyidina Hasan Al-Basri, begitu juga Sayyidina Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan setiap daripada orang-orang yang di muka bumi ini yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah mengikuti daripada cara yang dipakai oleh iblis, yaitu dengan cara mengkiaskan. Sebagaimana ada sebagian orang yang menyembah matahari dengan ilmu kias, mengatakan matahari yang menyinari, ataupun menyembah daripada rembulan, begitu juga dengan ilmu kias. Sehingga seluruh daripada kesesatan-kesesatan yang ada di muka bumi ini bersumber daripada pemikiran yang dicetuskan oleh iblis ini. Kemudian sifat buruknya pun juga sangat diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam, begitu juga untuk kita semua, agar jauh-jauh dengan sifat yang dimiliki oleh iblis ini. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ini setelah mengusir iblis daripada langit, Allah mengatakan kepada Nabi Adam, "Faqulna ya Adam, inna hadza aduwwul laka wa li zaujik." Wahai Adam, ketahuilah bahwasanya iblis ini adalah musuhmu. Berarti di sini Allah sudah memperingatkan kepada Nabi Adam bahwasanya iblis ini adalah apa? Adalah musuhmu. Kenapa? Karena iblis ini memiliki sifat yang namanya hasad. Apa itu hasad? Iri, dengki. Tidak ingin melihat daripada orang lain lebih unggul daripada dirinya, tidak ingin melihat kenikmatan Allah diberikan kepada orang lain. Ini namanya sifat hasad. Kenapa? Karena sifat hasad ini membahayakan Nabi Adam baik ketika di surga, ketika Nabi Adam masih di surga, maupun Nabi Adam sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah di dalam bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasyikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ketika berurusan dengan orang yang memiliki sifat hasad, Allah hanya memberikan cara agar kita berlindung daripada keburukan orang-orang yang memiliki sifat hasad. Karena sifat hasad ini saking sulitnya untuk disembuhkan, ya bahkan azab atau murkanya Allah kepada iblis ini tidak menyembuhkan iblis daripada sifat hasad.
Bahkan iblis setelah dilaknat oleh Allah mengatakan, "Fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain. Aku akan menyesatkan mereka semuanya." Alias aku akan menyesatkan seluruh daripada anak Adam. Padahal sudah mendapatkan laknat dari Allah tapi tidak bertobat. Tapi tidak sembuh daripada penyakit hasad tersebut, justru semakin hasadnya semakin menjadi-jadi. Ingin menyesatkan seluruh daripada anak Adam. Maka Allah memperingatkan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, inna hadza aduwwun laka." Iblis ini adalah musuhmu, wali zaujika, dan juga musuh daripada istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surga. Fatashqa, maka kalian akan celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan rugi. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Karena kamu ini, kata Allah, kalau berada di surga, la tajua fiha, tidak akan merasa lapar, wala ta'ra, dan tidak akan membutuhkan, tidak akan sampai telanjang. Artinya akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala tubuhnya dengan perhiasan maupun dengan pakaian yang indah. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tatha, dan kalian tidak akan merasa haus, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya sudah ketentuan dari Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan Allah ini sudah menentukan Nabi Adam untuk turun ke muka bumi ini 30 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Yang artinya ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis memberikan was-was kepada Nabi Adam, memberikan bisikan kepada Nabi Adam. Fawaswasa lahuma syaitan, kata Allah, maka ketika Nabi Adam ini sudah menetap di surga bersama istrinya Hawa, maka iblis pun memberikan was-was, memberikan godaan kepada Nabi Adam, liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Tujuan iblis agar Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Nah, ini sifat hasadnya keluar ini iblis. Maka apa daripada bisikan-bisikan iblis? Qala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malaikaini an takuna minal khalidin. Kata Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan ketika mengizinkan Nabi Adam untuk masuk surga, Allah berfirman, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Menetaplah wahai Adam, kamu bersama istrimu ini di surga. Fakula minha haitsu tuma. Makanlah apapun yang kamu makan, yang kamu ingin makan. Wala taqrabu hadhihi syajarah, kecuali jangan kau dekati tumbuhan ini, kata Allah. Fatakuna minadh dhalimin, maka kamu akan tergolong orang-orang yang zalim. Nah, ketika mengetahui ada satu larangan bagi Nabi Adam, maka iblis pun memberikan was-was. Apa was-wasnya? Was-wasnya, wahai Adam, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala ini melarangmu untuk makan daripada buah daripada pohon ini agar karena pohon ini akan menjadikanmu sebagai malaikat, dan pohon ini akan menjadikanmu kekal abadi, kata iblis. Padahal yang memberitahu pohon tersebut bisa menjadikan seseorang menjadi malaikat atau menjadi kekal ini siapa? Artinya ini adalah akal-akalan dari setan sendiri, dari iblis sendiri. Tapi ini was-was yang berhasil, yang menjadikan siapa? Nabi Adam ini tertipu dengan bisikan daripada iblis tersebut. Kau akan menjadi malaikat dan kau akan kekal, kata Nabi Adam, kata iblis, kau akan kekal di surga. Artinya tidak akan mati, tidak akan sakit, tidak akan terluka, dan yang lain-lain. Wa qasamahuma. Pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa pun tidak percaya karena sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi uniknya iblis ini bersumpah atas nama Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setelah iblis ini bersumpah atas nama Allah untuk mengkuatkan daripada argumennya, mengatakan, ketahuilah bahwasanya aku ini adalah orang yang ingin memberikan nasihat saja kepadamu. Ya, aku ini adalah orang yang memberikan nasihat, kata iblis tersebut. Bahkan di dalam ayat lain, iblis ini memberikan was-wasnya atau memberikan daripada bisikannya, mengatakan, "Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Wahai Adam, aku ingin menunjukkanmu atas pohon buah khuldi atau pohon khuldi, pohon kekal. Wa mulkin la yabla, dan jika kamu memakannya, kamu akan memiliki kerajaan yang tidak ada habisnya.
Nah, berarti di sini diiming-imingi oleh iblis ini dengan kekuasaan, dengan sifat-sifat manusiawi atau yang diinginkan oleh para manusia. Di sini dikatakan fadallahuma bighurur. Setelah iblis ini memberikan was-wasnya, dikatakan beberapa waktu ketika itu berusaha iblis ini agar meyakinkan Nabi Adam, sampai ketika itu berhasil. Kata para ulama, yang pertama memakan daripada pohon khuldi tersebut adalah Siti Hawa. Fakanat Hawa akalat minas syajarah. Siti Hawa ini pertama makan daripada buah tersebut, baru memberikannya kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Bahkan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, seandainya bukan karena Siti Hawa, maka tidak akan ada wanita yang berkhianat, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Adam pun terperosok daripada sebuah kesalahan karena daripada was-wasnya iblis. Begitu juga yang memulai adalah seorang wanita atau istrinya sendiri. Tapi walaupun seperti itu, ini adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam ini makan, begitu juga istrinya makan daripada buah khuldi tersebut, Allah Subhanahu wa taala murka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu." Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarlah kalian semua daripada surga ini. Keluarlah kalian semua daripada langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Khitabnya Allah ini kepada iblis, begitu juga kepada Nabi Adam dan juga kepada Siti Hawa. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya untuk turun ke bumi. Yang mana kita tahu bumi ini adalah tempatnya musibah, tempatnya cobaan, dan tempatnya kerusakan. Bahkan Nabi Muhammad mengisahkan ketika Nabi Adam ini, kata Nabi Muhammad, Nabi Adam ini, kakek kalian yang bernama Adam ini tinggi sekali. Bahkan tingginya seperti pohon kurma, kata Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam ini makan daripada buah khuldi tersebut, maka seluruh daripada pakaiannya hilang, atau seluruh daripada pakaian yang ada di surga tersebut yang menempel di tubuhnya, semuanya apa? Semuanya hilang. Kemudian Nabi Adam berusaha mencari daripada dedaunan yang ada di surga tersebut untuk menutupi daripada kemaluannya. Sampai diriwayatkan ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ini memakan daripada buah khuldi, malaikat Jibril langsung datang untuk mencabut daripada mahkotanya. Kemudian malaikat Mikail datang untuk mencabut daripada perhiasannya. Sampai ketika itu Nabi Adam dalam keadaan telanjang, maka Nabi Adam mencari dedaunan untuk menutup daripada tubuhnya. Maka Allah pun menegur, "Wahai Adam, apakah kamu lari daripada kesalahanmu?" Maka Nabi Adam menjawab, "Aku bukan lari ya Allah, tapi aku malu kepadamu." Nah, ini rasa malu ini adalah yang menyelamatkan Nabi Adam, begitu juga yang akan menyelamatkan seluruh daripada keturunannya ketika melakukan kesalahan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh seseorang manusia ketika melakukan kesalahan atau setelah melakukan kesalahan, memiliki rasa malu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadahuma rabbuhuma, maka Allah pun mengatakan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, "Alam anhakuma antil kuma syajarah, bukankah aku sudah melarang kalian untuk makan daripada tumbuhan ini? Wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin, dan bukankah aku sudah mengatakan setan ini adalah musuh kalian?" Maka Nabi Adam mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, benar kami telah menzalimi diri kita sendiri. Artinya mengakui kesalahan. Wa in lam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami ya Allah, maka kita ini termasuk orang-orang yang rugi, kata Adam. Dan ini namanya i'tiraf. Ini adalah pengakuan. Ini adalah al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan hudur, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahasia yang ada di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah berikan kepada kita. Setiap kita memiliki dosa sebesar apapun,
kalau kita ini memiliki rahasia ini, yaitu tunduk kepada Allah, mengakui daripada kesalahan dan menganggap tidak ada jalan keluar kecuali hanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan mendapatkan penerimaan taubat dan akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah memerintahkan mereka semua untuk diturunkan ke muka bumi ini. Daripada riwayatnya Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan Nabi Adam turun di India, sedangkan Siti Hawa turun di Jeddah, sedangkan Iblis turun di dekat daerah Basrah sana. Ya, ada dan masih banyak daripada riwayat-riwayat yang lain. Ada yang mengatakan Nabi Adam turun di Sofa, sedangkan Siti Hawa turunnya di Marwah. Ya. Bahkan dikatakan ketika mulai daripada Allah menciptakan Nabi Adam, ya, mulai daripada Allah menciptakan Nabi Adam ini tinggal di surga 100 tahun. Kemudian Nabi Adam atau dalam riwayat lain 60 tahun. Kemudian ketika dikeluarkan Nabi Adam ini di dunia menangisi karena dikeluarkan dari surga, menangisi atas dosa-dosanya selama 70 tahun. Dan juga bertaubat untuk meminta ampun kepada Allah selama 70 tahun. Kemudian Nabi Adam juga pernah menangis selama 40 tahun ketika putranya membunuh atau putranya dibunuh, Qabil dan Habil tersebut. Tapi ini riwayat daripada Ibn Asakir. Adapun riwayat daripada yang lain, ketahuilah bahwasanya Nabi Adam ini tinggal di surga itu hanya antara sholat asar sampai sholat maghrib. Jadi cuma sebentar. Diciptakan oleh Allah ketika waktu asar, kemudian turun dari surga ketika waktu maghrib. Artinya di surga cuma sebentar saja. Langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Nabi Muhammad mengatakan Nabi Adam ini diciptakan di hari Jumat. Ya. Dan Nabi Adam ini dimasukkan ke surga di hari Jumat dan Nabi Adam dikeluarkan dari surga di hari Jumat. Dan di hari Jumat juga kata Nabi Muhammad akan didirikan hari kiamat. Kemudian Nabi Adam mengatakan, "Ya Allah, jika aku bertaubat kepadamu, apakah kau mampu mengembalikanku ke surga lagi?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Na'am wahai Adam, ya." Maka Nabi Adam pun berdoa, bertadarruk kepada Allah dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Begitu juga sampai mendapatkan daripada kalimat-kalimat yang lain, sampai di dalam riwayat Nabi Adam ini bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad." Ya Allah, aku meminta dengan kebesaran Nabi Muhammad SAW, hendaknya kau mengampuniku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Adam, dari mana kau mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya?" Kata Nabi Adam, "Ya Allah, ketika engkau menciptakanku, engkau ini menciptakanku dengan tanganmu sendiri dan engkau meniupkan ruh dengan ruhmu sendiri. Ketika aku hidup, Aku diciptakan di bawah arasmu, aku melihat di bawah arasmu ini tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka aku mengetahui tidak ada nama seseorang yang disandarkan dengan namamu kecuali orang tersebut adalah orang yang paling kau cintai daripada makhluk-makhlukmu." Maka Allah mengatakan, "Kau benar wahai Adam, Muhammad adalah orang yang paling aku cintai, dan jika kamu memintaku dengan kemuliaan Nabi Muhammad, maka ketahuilah aku telah mengampunimu. Seandainya tanpa Muhammad, maka aku tidak akan menciptakanmu," kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Kemudian Nabi Adam ini menemukan sebuah kalimat yang mana dengan kalimat tersebut Allah menerima daripada taubatnya. Kemudian sebelum kita tutup, Nabi Muhammad mengatakan atau di dalam riwayat, di dalam hadis mengatakan Nabi Musa ini setelah meninggal dunia minta sama Allah ingin ketemu sama Nabi Adam. Maka diizinkan oleh Allah ketika itu, kata Nabi Muhammad, Nabi Musa ketemu sama Nabi Adam. Kita tahu wataknya Nabi Musa ini keras, atau Nabi Musa ini disebutkan di dalam Al-Qur'an ini orangnya tegas sekali. Sehingga ketika bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Musa langsung mengatakan, "Antal ladzi akhrajtan nas bidzambika minal jannah fa askaitahum." Engkau, kata Nabi Musa kepada Nabi Adam, "Engkau wahai Adam adalah orang yang telah mengeluarkan seluruh daripada manusia dari surga. Karena hanya daripada dosamu saja kami semua keluar dari surga," kata Nabi Musa.
Maka Nabi Adam menjawab, Nabi Musa mengatakan, "Wahai Musa," kata Adam, "Antal ladzi istafaqallahu birisalatih." Engkau adalah nabi yang telah dikhususkan oleh Allah dengan kenabiannya, dan juga kamu bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan derajatmu yang seperti itu, kenapa kamu ini mencaciku hanya karena ketentuan dan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah bahwasannya ketentuan Allah ingin mengeluarkanku dari surga ke bumi ini itu sudah ditentukan oleh Allah 30 tahun sebelum Allah menciptakanku, kata Nabi Adam. Maka Nabi Musa pun terdiam ketika itu menjawab daripada jawabannya Nabi Adam. Artinya ini semua sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan Allah menciptakan Nabi Adam adalah agar menjadi khalifah di muka bumi ini. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tapi pertemuan yang akan datang kita akan bahas daripada yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya. Karena banyak para sahabat Nabi Muhammad ini pada tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, Nabi Adam kakek kita semua adalah satu, Nabi Adam. Tapi kenapa kok anak cucunya ada yang warna kulitnya berbeda-beda dan juga ada yang wataknya berbeda-beda?" Dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dari mana tanahnya Nabi Adam? Kalau manusia ini terbuat dari tanah, kemudian tanahnya Nabi Adam ini tercipta dari mana? Diambil dari mana? Dijelaskan juga sama Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat agar terus mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur kita ini, mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan orang-orang yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis-majelis yang penuh berkah, dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya, dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.